Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, pembelajaran yang kedua dengan muatan SPDB dan IPA. Silahkan disiapkan alat tulisnya jika nanti ada poin penting, kamu bisa langsung mencatatnya ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Nah, inti cerita dari buku Todi dan Semut adalah mengisahkan tentang Tobi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tapi dia malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan yang kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga pintol-pintol. Todi pun terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak itu, Todi selalu membersihkan diri setelah makan. Nah, menurut kalian, apakah gambar di samping itu mendukung cerita dari yang sudah dijelaskan? Coba dilihat di sini. Tadi dijelaskan bahwa Todi tertidur setelah makan dengan tangan yang kotor. Nah, di sini Todi ada bekas makanannya ya. Dia sedang tertidur dan ada pasukan semut yang sedang mengintai untuk mengambil makanan sisa dari sisa Todi. Nah, kalau dilihat dari gambar, maka gambar ini mendukung dari cerita yang tadi Ustadz sampaikan ya. Nah, cerita bergambar itu apa ya? Siapa yang tahu apa itu cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, salah satu contoh cerita bergambar adalah komik. Unsur-unsur dalam cerita bergambar. Perhatikan di sini. Unsur yang pertama ada panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi gambar dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian unsur yang kedua ada narasi. Narasi ini berisi tentang keterangan latar tempat, waktu, atau situasi dari cerita tersebut. Kemudian unsur yang ketiga adalah parit, yaitu ruang antar panel. Kemudian unsur yang keempat ada balon kata. Balon kata ini untuk meletakkan dialog atau narasi. Dan unsur-unsur yang kelima, yaitu unsur yang kelima ini adalah ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Sekarang coba perhatikan gambar cerita berikut ini. Ustaz akan menjelaskan unsur-unsur yang tadi ya. Ini namanya ilustrasi. Ini gambar, ini adalah gambar ilustrasi ya. Kemudian yang ini namanya parit. Jadi ini parit, ini juga parit. Jarak antara panel satu dengan yang lain ini namanya parit. Kemudian balon kata sudah tahu ya, yang ini, yang balon yang dalamnya ada kata-katanya, yang Ustaz tunjuk ini namanya balon kata. Kemudian narasi. Narasi ini adalah yang ini adalah penjelasan dari situasi yang ada di gambar atau penjelasan latar tempat. Ini ada narasi. Kemudian ada panel. Dari satu kotak ini namanya panel. Ini dari ada 4 panel. 1, yang ini kotak ini, 2 kotak, 3, 4 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kebakaran hutan dan kabut asap. Kamu tahu mestinya bahwa organ kesehatan itu penting untuk dijaga. Berikut cara melihara organ pernapasan. Yang pertama adalah
menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan makan makanan bergizi, kemudian berolahraga yang teratur, supaya organ pernapasan kita ini terlatih dan lebih sehat paru-parunya. Dan juga yang ketiga adalah istirahat yang cukup, tidur tepat waktu, tidak terlalu malam, dan bangun juga tepat waktu. Kemudian cara memelihara yang berikutnya yaitu menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa saja zat-zat yang berbahaya untuk organ pernapasan? Yaitu contohnya ada di dalam merokok, yaitu makanya kita tidak boleh merokok atau tidak merokok, dan kalau ada yang merokok berarti menghindari asap rokok. Kemudian menggunakan masker, ini terutama pada daerah yang tingkat pencemaran yang tinggi. Kemudian mengurangi makanan dingin. Ya, kemudian cara memelihara yang ketiga yaitu dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, membuat ventilasi udara di rumah sehingga sirkulasi udara di rumah itu dapat mengalir dengan baik. Kemudian membersihkan debu yang ada di rumah. Ya, tentu saja debu itu akan mengganggu kesehatan ya. Kemudian menanam tumbuhan agar tumbuhan lebih bersih, agar udara lebih bersih maksud saya ya. Ini karena akan menyuplai oksigen dan yang membuat udara menjadi lebih bersih. Kemudian yang selanjutnya mencegah ruangan lembab, karena bakteri dan virus itu akan mudah berkembang di tempat yang lembab. Jadi kita harus menjaga ruangan supaya tidak lembab ya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan saat hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.